Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sebab Tuhan itu baik, menjaga dan memelihara kita dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi sebagai umat tebusan darah Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa situasi ini membuat kita lebih bertambah lagi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Segala puji dan hormat ke takhta kemuliaan-Mu Tuhan, Allah serwa sekalian alam, Bapa di dalam roh kami, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, tinggal diam di antara kami, dan bahkan firman itu hidup sampai pada hari ini. Kami percayakan pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah nafas Allah sendiri yang diberikan kepada kami untuk menghidupkan setiap perkataan firman Tuhan itu. Berterima kasih Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Pagar Alam, kami mengangkat hati kami bersama-sama untuk kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya mari menerangi kami dengan roh hikmat dan wahyu-Mu untuk membuka kebenaran firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pokok bahasan kita atau dasar daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah diambil dari Injil Yohanes, Injil Yohanes atau Injil Yahya. Saya membacakan kepada kita di pasal yang pertama, firman yang telah menjadi manusia, di ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan kita dan memberikan kepada kita kepastian di dalam seluruh perjalanan iman kita di bumi, bahkan secara lahiriah pergumulan persoalan kita yang tidak akan pernah habis, yang setiap hari tak kala kita bangun pagi bertemu dengan masalah, menuju sampai kepada siang bahkan malam, masalah itu tetap ada. Mari saudaraku jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Alfa Omega, mari perhatikan baik tentang apa tujuan daripada firman Tuhan ini. Tujuannya adalah bagaimana membuka wawasan kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang yang katakan bahwa dia mengenal Tuhan, tetapi tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Dia berkata bahwa dia mengenal Tuhan, tetapi tidak pernah dia mengalami kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. Tak kala dia bertemu masalah, maka disitulah dia mulai ragu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Saya mengajak kita saudaraku untuk melihat dalam kitab Kejadian. Mari kita melihat dalam kitab Kejadian. Saya mengajak kita untuk membaca dalam kitab Kejadian pasal 1 di ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2 katakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Saudara perhatikan baik bahwa di ayat yang kedua di sana menegaskan tentang bagaimana gelap gulita menutupi samudra raya. Di pokok bahasan kita dikatakan di sana, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara perhatikan ayat selanjutnya dari Kejadian pasal 2 tadi, ayat pasal pertama kitab Kejadian ayat yang kedua dikatakan bagian terakhir, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara perhatikan bagaimana otoritas firman Tuhan itu menguasai seluruh jagat raya ini. Kalau saudara perhatikan bagaimana tentang ayat 2 daripada Kejadian pasal 1 tadi, dikatakan di sana tentang gelap gulita menutupi samudra raya.
Saudara tahu, Samudra Raya berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa diukur. Samudra itu tidak bisa diukur berapa dalam. Dan raya itu tidak bisa saudara jangkau dengan pengetahuanmu. Karena raya berbicara tentang kebesaran. Saya bawa saudara untuk melihat tentang bagaimana ayat ini mulai berkarya dalam kehidupan orang percaya. Mungkin secara lahiriah saudara katakan bahwa begitu sulitnya keadaan ini, begitu susahnya bagaimana situasi yang saat ini sedang dihadapi oleh bumi, oleh dunia, bahkan oleh makhluk yang ada di dalamnya. Kalau kita belajar daripada firman Tuhan ini dikatakan di ayat pertama dari Injil Yohanes, kita kembali saudara perhatikan di ayat pertama dikatakan di sana dari pasal 1 Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara tahu bagaimana Allah mulai berkarya dalam hidup manusia adalah pertama dengan firman-Nya. Seberapa besar saudara percaya firman Tuhan itu untuk berkarya dalam hidup saudara? Seberapa besar pengharapan saudara kepada firman itu untuk mulai bekerja dalam hidup saudara? Ayat 2 katakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tak kalau saudara tidak percaya firman Tuhan, maka firman ini tidak bisa membawa saudara untuk bersama-sama hidup dengan Allah. Ayatnya yang ketiga katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4 katakan, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara perhatikan. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya firman itu bagi kita. Mungkin kita akan mengalami waktu yang cukup panjang dalam persekutuan ibadah kita. Mungkin kita beberapa minggu ke depan belum tentu kita bisa bertemu beribadah di gereja. Tetapi satu hal yang saudara harus perhatikan, bahwa firman ini tetap hidup dan terus bekerja dalam hidup saudara. Sebab firman ini tidak bisa dikuasai oleh situasi apapun. Tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Firman ini hidup. Dan kalau saudara belajar daripada perkataan firman ini, maka firman ini mulai berkarya dalam kehidupan kita. Mulai memberikan kepada kita kepastian bahwa betapa pentingnya bersama-sama dengan firman itu. Firman itu hanya datang kepada kita dalam hati nurani kita. Firman itu tidak datang kepada pengetahuan kita, logika kita, atau pengetahuan secara fisik, pengetahuan di sekolah. Tetapi firman ini akan datang karena hati nuranimu yang terbuka bagi firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan bagaimana ditulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, saudara perhatikan di sana saya bacakan kepada kita tentang bagaimana firman Tuhan yang hidup. Roma pasal 10, saudara perhatikan tentang ketidakpercayaan Israel. Saudara perhatikan di ayat yang ke-16 di sana dikatakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayatnya yang ke-18 katakan, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Ayatnya yang selanjutnya katakan, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat 19 katakan, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ayat 20 katakan, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemui mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara perhatikan ayat ini, bahwa inilah saatnya
kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhanmu, bukan fisikmu, tetapi rohmu yang engkau taruh kepada Tuhan. Karena di mana roh itu berada, disitulah otoritas firman Tuhan berlaku. Jika firman Tuhan mendapat tempat dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Waktu ini begitu singkat. Kita tidak tahu kapan Yesus kembali. Kita tidak tahu kapan Dia bekerja bagi kehidupan engkau dan saya. Mari sungguh-sungguh taruh harap kepada Tuhan. Jangan pernah engkau membiarkan hidupmu jauh daripada Tuhanmu. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Hari ini sampai Maranatha Yesus kembali menjemput engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu hidup. Bukan karena manusia yang menyampaikan firman itu kepada orang lain, kepada manusia lain sehingga firman itu menjadi hidup. Tanpa pemberitaan Injil dari manusia pun firman itu tetap hidup. Mari tilik dan melihat umat tebusan darah Kristus yang telah Engkau bayar lunas di negara dan bangsa kami ini, khususnya jemaat Alfa Omega Gereja Pantekosta di Indonesia Pagar Alam. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kerinduan hati kami untuk bersama-sama bersekutu ini terhalang oleh situasi. Kami berdoa supaya situasi seperti ini boleh mendidik kami untuk taat kepada Tuhan, untuk bersandar berharap kepada Tuhan. Mari Bapa, Tuhan Allah yang punya langit dan bumi, Bapa di dalam roh kami, Bapa yang mengasihi kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus, mengangkat hati kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat untuk mendengar berita Injil. Mari Tuhan jangkau mereka. Firman-Mu yang telah mereka dengar pada masa lampau, biarlah firman itu terus berkarya dalam hati dan pikiran mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka tetap ingat akan surga-Mu. Bapa Surgawi, mari perhatikan kami. Mari tilik kami. Inilah hati dan pikiran kami. Kami bawa hidup kami kepadamu. Kami sadari kami masih jauh daripada surga. Perjalanan kami ini entah kapanpun kami tidak tahu apakah sampai ke surga-Mu atau tidak. Tetapi kerinduan hati kami, biarlah firman-Mu melekat menjadi satu dengan kami. Bahkan hati kami ini terus melekat dengan firman-Mu. Karena di mana firman-Mu berada, di situ Roh-Mu yang kudus berada bersama-sama dengan kami. Kami tahu satu masa kami akan tinggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Mari perhatikan jemaat-Mu, mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan hatinya, bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, dan kami percaya kesembuhan itu bukan berangkat dari fisik, tapi mulai dari roh, timbul ke jiwa, dan sampai kepada fisik itu, tubuh itu menerima kesembuhan. Pulihkan hati dan pikiran kami, pulihkan roh kami ini untuk tetap terikat dengan Tuhan. Berterima kasih untuk semuanya. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di luar kota, yang tidak bisa kembali karena situasi. Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi. Bahkan keluarga besar kami yang bertalian darah dengan kami pun kami berdoa bagi mereka, supaya mereka menerima keselamatan yang kekal. Negara dan bangsa kami, Republik Indonesia, kami taruh dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai ke Miangas, dari Aceh sampai ke Papua, dari Timur sampai ke Sulawesi Utara. Negara ini milik Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa kami. Kami taruh Bapak Presiden Joko Widodo ke dalam tangan Tuhan, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk para menteri lembaga tinggi negara TNI Polri. Kami percaya negara ini diberkati Tuhan karena doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Engkau jamin negara dan bangsa ini, sehingga negara dan bangsa ini tetap menjadi negara yang benar-benar, negara yang luar biasa di matamu. Bukan lahiriah yang kami berdoa,
rohlah yang kami berdoa. Supaya negara ini menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT sampai ke pelosok tanah air ini. Kami taruh negara dan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kota kami Pagar Alam ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota. Kami serahkan Bapak Alfian ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Fadli, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan perhatikan mereka sebagai pemimpin di kota ini. Kami ada di kota ini untuk mendukung, menopang seluruh keberadaan pekerjaan daripada pemerintah kota. Kami berdoa supaya pemerintah kota ini diberkati Tuhan. Seluruh elemen daripada pemerintah kota yang dalam tangan Tuhan. Jajaran SKPD, bahkan semua TNI Polri yang ada di kota ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap lembaga yang ada di kota ini supaya memperhatikan tentang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Satu masa kami tinggalkan dunia ini. Tetapi lebih daripada itu, hati kami rindu untuk kembali kepadamu Tuhan. Karena daripadamu lah kami datang, diizinkan hidup di bumi ini. Dan Engkau membawa kembali hidup kami, yaitu roh kami. Tubuh ini akan lenyap, karena dari tanah lah diambil kembali ke tanah, dan roh kembali kepada Allah. Inilah hidup kami. Bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita tutup persekutuan daripada pemberitaan Injil ini, dan terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang menuntun engkau dan saya melewati hari-hari yang diberkati Tuhan. Menurut firman-Nya, Firdaus Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia, menanti engkau dan saya hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya. Karena Yerusalem baru, pintu surga yang mulia, di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku hari ini. Bahkan sampai Maranatha Yesus kembali menjemput engkau dan saya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan Roh Kudus yang memimpin kita di dalam setiap langkah kehidupan kita menurut firman Tuhan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, adalah ibadah kita tetap kita adakan di rumah masing-masing, karena memang itu bagian daripada ketaatan kita terhadap firman Tuhan, karena pemerintah itu dilantik oleh Tuhan. Satu hal yang ingin saya katakan kepada kita, bahwa kita tetap berdoa dan terus berharap kepada Tuhan supaya situasi ini bisa membaik dan kita bisa kembali bertemu. Beberapa waktu ke depan, di bulan depan, kita akan masuk di dalam Paskah, dan minggu-minggu Advent daripada penantian Paskah ini, kita akan terus berada dalam ibadah kita seperti sekarang ini melalui media sosial, melalui YouTube. Ya, Tuhan memberkati. Itu
itulah yang bisa saya sampaikan. Shalom.